Oke, tes. Udah hadir semua ya? Hadir, Pak. Waduh, semangat banget ini Mbak Isa nih. Mas Ali, Mas Tegar. Hadir, Pak. Hadir. Oke, siap. Kita mulai ya. Udah ada yang bisa di belakang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ya di mata kuliah teori grafika. Oke, untuk memulai perkuliahan, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Semoga perkuliahan hari ini diberi kelancaran buat kita semua. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Oke, cukup. Oke, jadi kali ini kita lanjut sedikit ya. Soal CMYK color dan nilai-nilainya. Jadi kalau kemarin kita berbicara soal RGB, sekarang kita berbicara soal CMYK. Oke? Oke. Masih semangat ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Mantap. Suka kalau kayak gini nih. Oke, sudah muncul ya? Muncul, Pak. Iya, sudah, Pak. Oke. Jadi langsung saja. Nah, model warna CMYK. Jadi CMYK itu pasti semuanya sudah tahu ya. Kependekan dari cyan, magenta, yellow, dan black hitam. Seperti itu. Nah, kenapa kok nggak CMYB kan black toh? Nah, sebenarnya itu adalah karena K-nya itu adalah K sebenarnya. Jadi pada warna hitam itu sebenarnya adalah kunci di dalam warna CMYK itu sendiri, ya. Jadi kenapa CMYK dan ada black untuk memenuhi kunci dari sebuah warna CMYK itu sendiri ya. Jadi kalau CMYK biasanya juga sering disebut sebagai warna proses, karena untuk memproses gitu ya, ada 4 warna. Nah, CMYK sendiri adalah model warna kemarin sempat singgung yang berbasis pengurangan sebagai gelombang cahaya atau subtraktif. Kalau RGB itu adalah aditif. Nah, dan yang umum pada digunakan dalam pencetakan berwarna. Jadi semua warna itu menggunakan color CMYK, ya. Jadi tidak ada color RGB tinta, adanya CMYK gitu ya, ada cyan, magenta, yellow, dan black. Jadi ada 4 warna itu. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Oke. Nah, yang pertama kita hubungkan dulu RGB dan CMYK. Jadi teori sebenarnya model warna CMY tanpa black adalah kebalikan secara langsung dari model warna RGB. Dalam hal ini bisa ditarik analogi fungsi konversi sederhananya. Jadi seperti yang tak bilang kemarin, kalau kombinasi dari cyan sama magenta itu jadinya blue, kalau magenta sama yellow jadinya red, kalau cyan sama yellow jadinya green, dan CM plus Y jadinya black. Nah, itu ya. Jadi pada intinya CMY itu adalah gabungan menjadi warna hitam. Nah, kalau model warna RGB yang banyak dijumpai dalam metode reproduksi, warna alat-alat optik seperti kamera, digital, layar monitor, atau pemindai warna sangat tergantung pada komponen alatnya. Nah, dari mulai segi layar monitornya, terus kualitas dari panel monitornya, terus ke kamera digital, dan lain-lain yang memang berbentuknya digital. Tapi kalau CMYK tergantung pada parameter proses pencetakannya. Baik menggunakan teknologi pencetakannya maupun bahan-bahan materi cetak dan tinta yang dipergunakan. Nah, bahan materi cetak itu contohnya adalah kertas dan media-media lainnya. Jadi bukan cuman kertas ya, bisa kain juga, terus misalkan bisa akrilik dan lain-lain. Nah, itu tergantung dari materinya.
dan tinta yang dipergunakan. Semakin bagus teknologi pencetakannya, maka kualitas kualitas cetaknya semakin lebih bagus gitu ya. Jadi ada kalau di printer ada dua model. Yang pertama model optik dan model konvensional menggunakan cartridge, semprot. Tapi kalau ada juga cartridge yang model optik atau laser seperti itu ya. Nah, balik lagi juga bergantung tintanya. Jadi kalau misalkan ada tinta yang lebih mahal, biasanya juga lebih bagus. Dan bahan-bahan materinya, misalkan kalau sering dipercetakan entah itu outdoor ataupun indoor, kan mesti kita juga memilih bahan materi cetaknya gitu ya. Jadi ada yang mulai dari harga murah sampai harga mahal. Itu juga berpengaruh pada kualitas cetaknya. Jadi semakin bagus materi bahan-bahan cetaknya, semakin bagus juga hasil cetakannya, karena memang mungkin materinya bisa lebih padat, terus dia bisa lebih nempel ke warna tintanya dan lain-lain. Nah, sama halnya dengan pernah teman-teman ngelihat sablon kaos digital, pernah ya? Wendy Pak, Wendy punya sablon sendiri. Iya Pak. Oh, iya toh. Iya Pak. Mantap. Oh, Wendy dia punya punya sablon sendiri dia. sablon Dia ya? sablon. Iya di rumahnya Pak. Ya. Nah, bahkan ada namanya sablon digital ya. Jadi kalau sablon digital mungkin Mas Wendy juga tahu ya. Jadi dia sistem pencetakannya nggak langsung semua jeblek langsung cetak, tapi satu warna dulu. Ya benar ya. Kalau ada Mas Wendy nih pasti dibuktikan. Jadi sebentar ya. Jadi pertama cetaknya satu-satu ya. Sebentar ya. Maaf ya, tadi ada gangguan. Jadi misalkan di kaos atau mungkin di kain ya, dia sistem cetaknya itu satu persatu. Jadi mulai dari warna cyan dulu, terus berganti ke warna magenta, berganti ke warna yellow, terus terakhir biasanya warna black. Seperti itu. Jadi nggak langsung kayak nyetak printer buat kertas ya, mereka kan semuanya langsung ngeplok itu. Tapi kalau dicetak digital kain, dia harus satu persatu biar semuanya nempel. Mas Wendy pasti tahu triknya gitu ya. Ini orangnya nggak ada ya. Nah, membandingkan peralatan optik RGB seperti layar monitor dengan hasil cetak CMYK sangatlah sulit. Perlu namanya kalibrasi. Jadi kalau teman-teman sering lihat ya, ada kalibrasi monitor itu memang menyesuaikan biar hasil dari digital itu bagus buat dicetak. Jadi biasanya akurasi warna dari digital itu berpengaruh kepada hasil cetakannya, dari mulai warnanya red green blue-nya terus dikonversi ke warna CMYK-nya. Jadi selama itu akurasinya bagus, dia bakalan sesuai. Gitu ya. Makanya kalau teman-teman ngelihat di percetakan sama misalkan ngelihat di komputer kalian itu pasti beda. Karena memang kalau di percetakan sudah ada proses kalibrasi dengan mesin cetaknya. Makanya mesti kalau kalian lihat misalkan, wah kok saya misalkan ngedesain atau apa, bikin apa, terus pas ke percetakan kok warnanya beda. Nah, sebenarnya yang paling benar itu adalah di percetakannya, karena dia sudah dalam proses kalibrasi, itu udah ada standar dari percetakan, pasti seperti itu. Nah, makanya komponen dari peralatan maupun pigmen, zat warna, tinta berbeda sekali. Jadi misalkan kalau monitor memang dari RGB harus dikonversi ke CMYK. Jadi kalau kalian biasanya paling enggak untuk kebutuhan percetakan harus ada proses kalibrasi biar enggak salah warna. Nah, biasanya kalau orang-orang di desain atau mungkin di foto sangat memperhatikan warna tersebut. Karena memang nanti outputnya ada di percetakan, nggak cuma digital. Nah, seperti itu ya. Kalau video kan nggak bisa dicetak ya. Paling ditampilin ke screen lah seperti itu. Tapi kalau untuk output di CMYK,
itu harus wajib ada namanya kalibrasi dan penyesuaian warna dari mulai digital ke hasil cetaknya seperti itu. Nah, di sini ada konversi dari RGB ke CMYK. Jadi kalau teman-teman lihat kalau green blue-nya di RGB atau cyannya di RGB itu pasti kelihatan lebih ngejreng daripada CMYK. Jadi dia turun satu step warnanya. Seperti itu. Jadi misalkan kalau ngejreng agak pudar sedikit. Contohnya di samping sini ya. Ada warna biru antara green sama blue. Warnanya benar-benar cerah. Tapi kalau di CMYK kan memang agak sedikit pudar. Itu harus menyesuaikan juga. Begitu pula selanjutnya. R plus blue magentanya agak sedikit terang. Nah kalau di CMYK dia bakalan agak sedikit pudar. Jadi apa yang output kita lihat di digital sama di cetakan belum tentu sama. Makanya harus ada penyesuaian seperti itu ya. Di sini juga dari red yang benar-benar terang kalau di CMYK kan gabung antara magenta sama yellow ya, itu otomatis agak sedikit pudar. Begitu sama dengan CMY dari warna hitam. Nah, kalau di RGB nilai angka 0, kemarin masih ingat ya. Kalau RGB-nya 0 semua itu jadinya benar-benar hitam pekat. Tapi belum tentu di JMYK itu jadinya hitam pekat, mesti agak pudar. Makanya kalau teman-teman biasanya paling simpel adalah nyetak buat tulisan, entah dokumen atau mungkin skripsi atau tugas dan lain-lain. Nah, kalau dicetakan pasti kelihatan hitamnya nggak terlalu hitam pekat kan? Karena memang itu CMYK-nya seperti itu. Beda kalau misalkan ada di output digital, bakalan kelihatan digital. Jadi bukan kelihatan digital, kelihatan pekat. Jadi misalkan tulisan hitam kayak gini bisa kelihatan hitam pekat. Tapi kalau di output nggak mesti bisa hitam pekat seperti itu. Jadi itu adalah hubungan antara RGB dan CMYK. Nah, CMYK dia punya RGB, dia juga punya sistemnya. Nah, jadi tidak ada rumusan yang sederhana untuk mengonversi RGB ke dalam model warna CMYK. Namun banyak yang berusaha mengimplementasikan proses konversi tersebut di atas. Jadi ada namanya tadi kalibrasi nih, kalibrasi monitor ke percetakan. Nah, proses ini biasanya disebut juga dengan color management system dengan memanfaatkan color profile, sebuah aplikasi software menghitung dan mengkonversi kedua data model tersebut. Nah, jadi kalau kalian lihat misalkan kalau scanner ataupun kamera ya, dia mempunyai dua model warna CMYK dan RGB karena memang outputnya misalkan kalau kita scan, entah scan dokumen gitu ya, otomatis itu dari warna CMYK. Di-convert ke warna RGB. Nah, pasti beda ya kalau scanner. Begitu pula dengan foto. Foto misalkan kita motret warnanya RGB, kalau dicetak masih agak sedikit beda. Nah, yang menyamakan itu ada namanya ICC profile atau color profile. Nah, seperti itu. Biar sama itu ada proses kalibrasi gitu ya. Nah, kalau di monitor dia outputnya lebih fokus ke RGB karena memang sempat kita jelaskan ya kemarin kalau emang di sistem RGB sistem monitor sendiri dia cuma memuat warna RGB khusus RGB gitu ya. Terus di sini kemudian ada isi profile dari printer dan printer ya, ini lebih ke printer, itu memang outputnya bisa RGB atau CMYK tergantung nanti isi profilnya. Tapi kalau untuk standar di offset atau outdoor printing dia tetap menggunakan CMYK seperti itu ya. Jadi yang paling gampang kita itu menyamakan color profilnya, itu paling gampang. Terus akurasi warnanya kira-kira sudah cocok atau enggak antara digital sama output. Nah, seperti itu. Itu paling gampangannya. Makanya kan tetap berkaitan antara CMYK dan RGB gitu ya. Nah, kemudian ada juga mengapa CMYK bukan CMY. Nah, tadi ada yang saya bilang karena memang CMYK adalah teori penyerapan warna. Nah, kalau RGB adalah teori untuk pengeluaran warna, output dari warna. Kita ngelihat itu ya, itu lebih ke arah aditif. Tapi kalau penyerapan itu ke subtraktif. Nah, dia mengatakan bahwa cyan akan menyerap gelombang cahaya red
magenta, red. Dan magenta akan menyerap gelombang cahaya warna green dan yellow. Dan yellow akan menyerap gelombang cahaya warna blue atau biru. Nah, itu adalah utopia semata, jadi tipuan mata gitu ya. Jadi misalkan kalau di sini kita ingin mengeluarkan warna cyan, yang menyerap hanya warna merah dan warna hijau ya. Warna hijau ya, benar ya. Iya benar, warna hijau. Dan magenta akan menyerap gelombang cahaya warna hijau. Nah, dan green yellow akan menyerap gelombang warna blue. Nah, itu ya di sini. Seperti itu. Makanya ada namanya CMYK. Nah, meskipun ketiga tinta primer tersebut adalah CMY, masing-masing memantulkan gelombang cahaya warna yang tidak diinginkan, tapi memang porsinya berbeda. Nanti saya tunjukkan. Nah, tinta cahaya memantulkan cahaya merah yang lebih besar dibandingkan dengan cahaya warna hijau yang dipantulkan oleh tinta magenta, demikian juga cahaya biru oleh tinta yellow. Jadi agak rumit ya memang ya. Itu memang jatuhnya warna. Jadi penyerapan warna. Nah, oleh karena itu dalam proses pencetakan ditambahkan warna black sebagai warna keempat agar reproduksi warna dapat menghasilkan kepekatan warna hitam yang diinginkan. Nah, coba kita nanti konversi ke arah color CMYK. Nah, ada yang masih ingat value angka RGB itu dari 0 sampai berapa? Minggu lalu masih ada 0 sampai berapa? Ini semuanya ada ya kayaknya ya kemarin ya. Nah, saya ulangi, kalau RGB itu 0 sampai 255 value-nya. Tapi kalau CMYK dia terhitung persentase dari 0 sampai 100%. Nah, itu ya. Jadi CMYK atau CC magenta, YY, KK, di mana CMYK masing-masing memiliki domain 0 sampai 100. Seperti warna school bus yellow ya, warna bisnis warna kuning. Di CMYK dia memiliki domain 0, 15, 95 atau 0, atau cahayanya 0%, magentanya 15%, yellownya 90%, blacknya 0. Nah, artinya warna bis sekolah mempunyai komposisi dalam model warna CMYK sebagai berikut. Tinta magenta 15% ditambah dengan tinta yellow 90%, terus blacknya 0%, cahayanya 0%. Kita coba buktikan ya. Jadi ada color step-nya ya. Di sini ya, dari mulai angka 10% sampai 100% kalau di warna CMYK. Nah, kita coba buktikan. Nah, di sini ya. Jadi kalau kemarin ya RGB itu ada angka 0 sampai angka 255. Nah, tidak bisa 256 ya. Nah, kalau di RGB di CMYK itu presentase tidak bisa di atas 100%. 101 aja tidak bisa. Value-nya adalah 0 sampai 100%. Nah, gitu ya. Jadi misalkan kita mau mengeluarkan warna green. Nah, warna green-nya RGB 255 yellow sorry. Nah, itu warna kuning ya. Nah, di CMYK otomatis persentase ini black-nya 0, blue-nya 0. Sorry. Nah, otomatis di cyan itu cuma ada 6%. Magentanya 0%, yellow-nya 97%, black-nya 0%. Jadi yang agak tinggi itu di yellow-nya. Nah, misalkan kita coba warna merah. Warna merah kan red-nya 255. Nah, otomatis di cyan dia cuma 0 angkanya, magenta 99%, yellow 100%. Nah, kalau kita mau bikin black yang akurat, nah misalkan semuanya 0% itu juga jadinya cuma warna putih ya teman-teman ya, angkanya ya, jadi 0% semuanya itu jadi warna putih. Jadi misalkan kalian di mesin percetakan, kalau warna putih dia tidak bakalan ke print, misalnya angkanya cuma 0%.
kecuali agak abu-abu, dia mulai ada warna CMYK-nya 19, 15, 15 seperti itu. Nah, begitu pula warna hitam ya. Nah, warna hitam di RGB itu 000, tapi kalau di CMYK itu 75%, 68%, 67%, 90%. Nah, seperti itu. Paham ya? Nah, ini misalkan tak buat 100. Nah, ini jadi hitam pekat. Nah, ini CMYK buat hitam pekat, semuanya 100%. Nah, gitu ya. Paham ya? Paham nggak nih? Paham lah ya. Jadi nilai model warnanya CMYK itu seperti itu. Gitu ya. Jadi misalkan kalau kita mau mengeluarkan warna RGB 255 sama 255, dia pasti jadinya ini misalkan 255 warna putih jadinya. Coba misalkan cairannya 100%, misalkan. Terus magentanya 100%, dia jadinya warna blue. Blue-nya nggak blue kayak RGB ya, tapi blue-nya blue agak pudar. Nah, seperti yang ada di gambar ini tadi. Nah, misalkan angka blue di 100%, C plus M-nya jadinya cuman seperti ini blue-nya ya. Misalkan C plus Y 100%, jadinya hijau seperti ini. C plus Y 100%, ini 0, ini 100. Nah, jadinya hijau seperti ini. Bukan hijau pekat yang di RGB. Nah, nilai RGB-nya adalah 166 sama 81. Nah, gitu ya. Nah, kalau mau hijau pekat berarti sebentar. Green-nya yang 0. Green-nya harus 255. Nah, berarti angka cahayanya 63%, yellow-nya 100%, baru jadi warna green-nya di RGB. Begitu pula misalkan di blue. Nah, blue-nya RGB yang pekat 255 ya. Nah, otomatis angka cahayanya cuma 88%, magenta 77%. Kalau 100% jadinya tadi. Nah, hijaunya seperti ini. Misalkan yellow juga 100%, dia jadinya abu-abu. Ya. 100, 100. Nah, nggak bisa ya, 100. Nah, jadinya abu-abu. Kalau misalkan ini 100, jadinya hitam pekat ya, ya. Ini coba kita ganti 0, jadinya tetap abu-abu atau hitam nih. Nah, ini juga 0, jadinya tetap hitam. Jadi campuran pigmennya kayak gitu. Ini itulah nilai warna dari CMYK gitu ya. Terus kemudian nah, color step tadi disusun sedemikian rupa yang digunakan untuk mengontrol warna pada saat mencetak. Biasanya kotak-kotak dengan komposisi 10% sampai 100% untuk masing-masing warna primer dan sekundernya. Nah, gitu ya. Jadi misalkan di sini CMY-nya 100%, jadinya seperti ini ya. Tapi kalau 90% kayak gini, 80% turun-turun lagi seperti ini. Nah, jadi kalau di RGB dia jadinya jatuhnya agak pudar. Nah, warna-warna primer tadi cyan, magenta, yellow, black. Warna-warna sekundernya ada magenta plus yellow, cyan plus yellow, dan cyan plus magenta. Juga disebut color step yang juga dipakai untuk mengontrol cetakan. Jadi pada saat gini, misalkan aku mau nyetak gini ya, aku mau nyetak warna kuning RGB misalkan, warna red RGB misalkan. Berarti aku harus mengeluarkan tinta cahayanya 0%, magentanya 90%, yellownya 100%. Nah, seperti itu ya. Aku mau nyetak warna green. Warna blue deh, warna blue. Nah, aku harus mengeluarkan cahaya 88%, 77% untuk jadi warna blue di RGB. Seperti itu pada konsepnya. Jadi itu adalah proses controlling warna pada saat mencetak. Nah, jadi kenapa kalian harus menyesuaikan antara warna kalian, misalkan kalian menggunakan editing untuk dicetak,
saya sarankan dirubah modelnya ke CMYK. Jadi kan bisa nih di Photoshop nih. Misalkan kalau di sini, nah ini sudah set di CMYK. Jadi biasanya kalau kalian masukkan foto, nah contohkan foto sederhana ya. Mana ada foto ya? Oh, nggak punya foto saya. Di download aja. Nah, misalkan saya masukin foto di sini ya. Nah, otomatis di sini nilainya adalah RGB. Nah, biar bagus kalian harus convert ke arah CMYK modenya. Nah, convert to profile CMYK ini baru dia bisa sesuai color profilnya. Nah, di sini perhatikan di Adobe Photoshop ya teman-teman ya. Jadi ada namanya yang tak bilang tadi color profile. Nah, color profile itu ada di sini. Ini kayaknya pernah tak ajar ya kemarin ya. Nah, di sini ya color profile. Jadi mulai dari sRGB, Adobe RGB. Biasanya untuk percetakan itu disarankan menggunakan color space Adobe RGB atau color profile Adobe RGB. Tapi kalau untuk di digital, karena untuk standar semua monitor, dia menggunakan sRGB. Nah, jadi kalau kalian ini bakalan berubah ya warnanya ya, sobat. Misalkan kemarin kayak sempat tak ini. Jadi kalau misalkan saya ini kan dari profilnya sRGB. Kalau saya berubah dari Adobe RGB, dia pasti agak berubah sedikit warnanya. Dia kelihatan berubah ya, seperti itu ya. Cantik banget Pak modelnya Pak. Ya cantik ya, ini istri saya bro. Cantik Jadi banget, Pak. sebentar. Jadi teman-teman perhatikan untuk sistem dari digital sama percetakan, kalian perhatikan RGB sama CMYK-nya. Jadi color profilnya harus diperhatikan paling enggak ya, simpelnya seperti itu. Jadi kalian bisa ganti ke CMYK sama RGB gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau di screen monitor kalian juga bisa kalian rubah settingan. Jadi kalau di Mac itu kalian bisa rubah ya. Jadi profil LCD kalian itu bisa kalian rubah. Kayaknya di Windows harusnya juga bisa ya. Jadi kalian rubah. Nah, kebetulan di sini color profilnya kalian bisa rubah. Pasti dia berubah. Nah, dari mulai ACS, terus Adobe RGB. Nah, Adobe RGB masih kelihatan agak pudar karena memang dia tujuannya buat dipercetakan. Kalau sRGB kalian lebih ngejreng. Wah, lebih ngejreng kan? Kelihatan nggak perubahannya? Kelihatan ya? Ya, kelihatan ya. Nah, kalau di display P3, dia juga agak pudar juga ya. Di Adobe RGB yang sering digunakan sebenarnya kalau nggak Adobe RGB display P3, kalau enggak sRGB, standarnya sRGB sih paling gampang karena dia lebih cerah warnanya. Jadi paling enggak itu sedikit kalibrasi di monitor. Nah, ini di sini juga saya kebetulan pakai 2 monitor, 1 monitor tambahan ya. Nah, di sini saya bisa sesuaikan. Nah, kalau pakai jadi misalkan kalau saya kebutuhan untuk cetak, mesti saya rubah dulu menjadi Adobe RGB biar menyesuaikan dengan fotonya. Paling gampang seperti itu. Nah, gitu ya. Itu lebih ke color profile-nya. Saya balikin lagi nanti saya lupa soalnya ya. Nah, jadi pada intinya mana materinya tadi? Pada intinya, apa yang kalian lihat di screen beda dengan apa yang bakalan jadi di cetakan. Nah, jadi misalkan hijaunya agak turun, terus kuningnya agak turun, biru agak turun karena memang ada
pengkalibrasian dari warna RGB ke CMYK. Nah, kalau sebenarnya paling bagus kalau kalian mau outputnya cetak sama di monitor, harus ada proses kalibrasi yang tadi ya. Jadi dikalibrasi dulu dari mulai color gamut, brightness kontrasnya, terus apa namanya gamma profilnya. Nah, seperti itu. Itu harus disamakan dengan cetakan. Nah, makanya kadang-kadang biasanya kalau kalian mau nyetak mesti di percetakan pasti tanya. Nah, kalau percetakan yang profesional ya, ini sudah sesuai dengan yang didesain apa enggak. Nah, karena memang kalau di sana sudah dikalibrasi rata-rata monitornya dengan mesin cetaknya. Itu pasti. Seperti itu. Jadi perbedaannya seperti itu ya. Jadi kalau di nilai warna di CMYK dia menggunakan integer atau value dari mulai angka 0 sampai 100. Tapi kalau di RGB dia angkanya 0 sampai 255. Makanya kenapa kalau kalian lihat biasanya kalau RGB itu lebih kaya warna daripada percetakan karena memang angkanya lebih tinggi. Nah, jadi kadang misalkan kalau kalian ngeprint warna yang di sini belum tentu CMYK bisa mengeluarkan karena mungkin dari kerumitan warnanya ya. Kekayaan warnanya kan lebih kaya di digital daripada di CMYK atau dicetakan seperti itu. Makanya biasanya kita juga harus perhatikan tempat cetaknya. Oh, tempat cetaknya bagus memang karena mungkin dari segi alatnya juga lebih bagus, output cetaknya juga lebih bagus, terus mungkin harganya memang agak sedikit mahal, biasanya seperti itu. Ada yang pernah sering mencetak ini nggak? Misalkan contohnya brosur, terus pamflet atau apapun. Nah, makanya biasanya desainnya bukan menggunakan warna RGB, tapi menggunakan warna CMYK. Jadi biasanya kalau di default untuk Illustrator ini ya, dia outputnya langsung ke arah CMYK. Nah, CMYK color. Karena memang outputnya buat di percetakan. Seperti itu. Jadi outputnya sudah ke arah sana. Nah, jadi di sini pasti dia juga ada ya, ada colornya ya, color akurasinya, color value-nya. Jadi kalau ambil sama, cuman mungkin dia lebih akurat untuk di arah CMYK-nya, seperti itu. Makanya paling dicetakan itu yang harus diperhatikan. Nah, ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, ini warna merahnya bukan merah RGB. Nah, merahnya lebih ke arah magentanya 100, yellownya 100. Jadi di sini sudah ada output memang untuk CMYK yellow, cyan, blue, seperti itu ya. Magenta. Kalau magentanya RGB kan dia kalau rednya RGB kan harusnya value-nya dari angka ini 255, ini 0, ini 255. Nah, nggak berubah ya, harusnya berubah sih. Beda kayak yang tadi ya, harusnya beda. Kok nggak ada perubahan? Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Di sini nggak terlalu kelihatan karena memang dia langsung dikonvert ke CMYK kayaknya sepertinya. Jadi greennya nggak benar-benar hijau. Kodenya pun juga harusnya greennya 255, ininya 0. Jadinya langsung ke convert ke CMYK ya warnanya ya. Nah, di sini nih. Output of gamut warning. Dia menyesuaikan biasanya. Nah, karena warnanya CMYK, coba kalau aku bikin RGB color. Jadi ya dia masih support RGB harusnya. Nah, aku coba ini 0, ini 0.
Nah, dia masih bisa kena warna RGB ya, karena memang formatnya RGB ya. Nah, seperti itu. Nah, RGB color sebenarnya kan seperti ini nih. Nih beda ya. Padahal ini angkanya sama. 255, tapi dia sudah di-convert ke arah CMYK. Karena ini color profilnya CMYK. Kalau ini color profilnya, color space-nya RGB. Ini CMYK. Nah, ini bisa ngeluarin warna merah. 255 0. Nah, warna merahnya pun juga beda ya. Misalkan di sini saya buat 255. Nah, untuk warnanya pun juga beda. Padahal angka RGB-nya sudah, dia pasti nge-convert ke arah CMYK-nya. Karena memang dia nggak support ke arah sana. Nah, seperti itu. Itu, paham? Iya Bang, insya Allah. Insya Allah. Mantap, mantap, mantap. Di sini ada yang sering mencetak nggak? Ada yang sering Aldi mencetak itu, nggak? Pak. Aldi, Aldi percetakan itu. buka percetakan Mas Aldi nih. Iya Bang, percetakan Pak. Oh, percetakan apa Mas? Ini beneran aku nanya nih. Ya percetakan kayak itu, printing gitu. Oh, digital printing ya? Iya. Pasti paham nih Mas Aldi soal kayak gituan. Bener ya Mas Aldi ya? Iya Pak, insya Allah Pak. Paham. Seperti Saya juga itu. masih belajar. Yang kayak gitu biasanya abang saya Pak. Oh, gitu. Ya, 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 ya. Jadi nanti paling kalau orang percetakan pasti paham hal kayak gitu. Bapak saya dulu. Dulu di bisnis itu Bapak. Coba. Terus diteruskan sama Iya kakak. Bapak. Juga bisnis. Oh, Iya, mantap, mantap. terusin kakak sama saya. Wah, mantap, mantap. Lumayan Mas untungnya di percetakan itu. Gila, Jadi Pak. percetakan lebih ke ini ya, outdoor ya Mas ya? Iya Pak, outdoor. Mantap itu, mantap, mantap, mantap. Di Tangerang sana Mas? Iya, di Tangerang Cipondo Pak. Oh, Cipondo. Waduh, saya nggak tahu daerah-daerah sana. Saya belum pernah ke sana. Oke, jadi itu penting ya buat teman-teman ketahui karena itu juga menyangkut dari teori grafika itu sendiri dari warna ya. Nah, minggu depan ada materi soal apa namanya HVS, U, terus apa namanya kepanjangannya saya lupa. HSV apa HSV? U saturation dan U value and saturation. Nah, itu juga ada. Nah, pada intinya itu adalah representasi alternatif dari model warna RGB. Nah, gitu ya. Nanti saya share teman-teman lagi. Nah, ini lebih ke arah matematikanya banyak sih kayaknya. Nah, seperti itu. Oke, kalau di sini apa namanya teman-teman ada pertanyaan? Teman-teman ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Tapi paham ya? Paham ya? Pak. Insya Allah ya. Allah Pak. Soalnya emang agak rumit sih. Jadi kalau ngomongin hal kayak gitu ya, karena memang saya sendiri kadang-kadang pun kalau untuk cetak percetakan saya juga kadang masih sering salah warnanya ya. Karena memang belum ada kalibrasi di monitor saya, tapi saya juga orangnya jarang nyetak sih, paling nyetak ya kalau nyetak foto gitu ya. Nah, lebih seperti itu. Belum yang benar-benar kayak intens nyetak foto, nyetak outdoor itu belum jarang gitu ya. Paling ya biasanya biasa sekali seperti itu. Gitu ya. Jadi perbedaannya di situ. Nanti kalau sudah lama di digital printing pasti sudah paham tuh, Mas Aldi. Tapi sudah pernah mengoperasikan mesin cetak, Mas? Mas Aldi? Saya biasanya nyeting doang, Pak. Oh, nyeting. Iya. Kalau mesin ada ini saudara. Oh, sudah ada sendiri ya. Berarti nyeting dari
ini misalkan operatornya gitu ya. Iya, Pak. Dari saya sama kakak saya gitu. Oh, oke oke. Biasanya ada bagian-bagian sendiri. Seperti itu sih. Oke, yakin tidak ada yang ditanyakan? Yakin, Pak. Oke oke. Mas Ali ini ketawa-ketawa ini mesti ada yang penasaran ini kadang ya. Kalau ada, Pak. Oke oke. Mantap. Sudah berapa lama Mas main di percetakan Mas? Saya baru terjun, Pak. Dulu mau kan bapak sama abang saya. Berarti sekarang baru ikut membantu ya? Iya, Pak. Oh, semangat semangat Mas. Iya, Pak. Semangat, Pak. Ya dong. Tapi biasanya ngedesain juga nggak Mas? Ya, saya kadang juga ngedesain iseng, Pak. Oh, oke 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 oke. Mantap tuh jualan desain Mas. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan mungkin ya buat hari ini ya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Oke, Oke, Pak. seperti itu Siap. ya. Oke, untuk menutup hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat dan berkah buat kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Oke, cukup. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Pak. Terima kasih, Pak. Siap, sama-sama. Saya tadi lupa presensi. Siapa aja ya? Oh, bertiga aja ya berarti ya. Oke, oke. Bertiga saja, Pak. Bertiga aja ya tadi ya Mas Aldi ya. Iya. Siap-siap. Terima kasih Mas Aldi. Ya, sama-sama, Pak. Kenapa?